Oke, materi yang kelima, menyetarakan reaksi redox. Jadi dalam penyetaraan reaksi redox itu ada dua cara ya. Ada cara Dilox, bilangan oksidasi, ada juga cara setengah reaksi atau ion elektron. Nah, mana yang lebih cepat dari dua cara ini? Nah, nanti kita coba lihat ya. Hal yang paling penting itu kita harus tahu syarat persamaan reaksi kimia. Ini yang paling penting ya. Pakai cara apapun, ini harus memenuhi syarat ini ya. Pada setiap reaksi kimia harus memenuhi syarat ini ya. Yang pertama, hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa. Kalau bunyi aslinya kan massa sebelum reaksi sama dengan sesudah reaksi. Massa itu kan identik dengan jumlah atomnya ya. Karena itu bisa kita ubah menjadi jumlah atom sebelum reaksi sama dengan jumlah atom sesudah reaksi. Nah, ini hukum kekekalan massa. Contoh, ini ya, Cu2+. Nah, menjadi Cu. Di sini Cu-nya sama-sama 1. Ya sudah, ini sudah setara massanya. Oke. Lalu ini H+ dengan H2. Di sini di ruas kiri 1, di ruas kanan 2. Belum setara, karena itu harus disetarakan dengan diberi koefisien 2. Oke, koefisien 2. Nah, ini sudah setara. Tapi muatannya apakah sudah setara? Belum. Karena itu harus mengikuti hukum yang kedua, yaitu hukum kekekalan muatan. Jumlah muatan sebelum reaksi sama dengan jumlah muatan sesudah reaksi. Contoh, ya, Cu2+ menjadi Cu, ya. Di sini muatannya 2, di ruas kanan muatannya 0. Sedangkan ini H+ dengan H2 ini muatannya juga plus 2 karena 2H+, ya. Sehingga ini harus diberi muatan yang lain yang sehingga muatannya itu sama, yaitu diberi elektron. Elektron muatannya negatif, ya. 2+ ditambah dengan minus 2, ini sama dengan 0. Nah, ini muatannya sudah sama. Inilah yang disebut dengan reaksi yang sudah setara. Tapi ini reaksi setengah reaksi ya. Setelah saya amati dan saya coba-coba berkali-kali, maka cara bilangan oksidasi itu adalah cara yang lebih cepat. Kenapa cara ini lebih cepat? Karena cara setengah reaksi itu harus dibagi dulu menjadi dua reaksi, ya. Dibagi, dikerjakan pada masing-masing reaksi, setelah itu digabungkan lagi. Nah, lama pakai cara setengah reaksi atau ion elektron. Nah, saya pilih cara tercepat. Nah, ini cara tercepatnya adalah cara bilangan oksidasi. Tapi nanti kita juga coba cara setengah reaksinya, ya. Oke, langkah pertama, samakan dulu jumlah atomnya, ya. Ini mengikuti hukum kekekalan massa, ya. Misalkan ada reaksi ini, ya, saya beri cantik ya cara dan triknya supaya mudah. Jadi atom yang bilangan oksidasinya berubah itu bukan golongan H, ya, bukan atom H, O, golongan 1A, 2A, Mn, C. Biasanya ini tidak berubah kecuali dia berupa atom bebas. Nah, kalau dia berupa atom bebas pasti berubah dia. Kalau dia bukan atom bebas, nggak berubah. Ya. Sehingga dari cara ini, reaksi ini dapat kita tentukan. Ini ada Mn. Oh ini nggak berubah nih. Ya. Ada C. Oh ini ada H dan O nggak berubah. Jadi yang berubah ini adalah Mn dan C. Oke, ya. Mn-nya di sini 1, di sini 1. Oke, sudah sama. C-nya di ruas kiri ini 2, di ruas kanan baru 1. Berarti ini harus dikali 2. Nah, seperti itu caranya ya. Dikali 2. Ini langkah pertama. Ini saya buat langkahnya ini sangat singkat sehingga mempermudah ya. Cepat Anda mengerjakan ya. Langkah yang kedua, samakan perubahan bilangan oksidasinya ya. Perubahan bilangan oksidasinya disamakan. Dengan mengalihkan bilangan tertentu, dikalikan bilangan tertentu, lalu jadikan pengkali koefisien. Ya. Oke, hitung bilangan oksidasi atom. Ingat, indeks dan koefisien ketika menyamakan ini harus diperhitungkan. Jangan sampai nggak diperhitungkan ya. Oke, kita coba hitung ya. Ini kenapa plus 7?
Ya, ini asal mulanya kan ini dari sini ya. Ini minus 1, min 2 kali 4 ini minus 8. Nah, supaya minus 1 ini plus 7. Oke. Lalu MN di sini, ini sama dengan muatannya, ini adalah plus 2. Lalu ini totalnya ini adalah 0, min 2 kali 4 ini min 8. Ya, min 8, plus 1 kali 2 itu plus 2. Nah, ini asal mulanya kenapa kok plus 6. Ya. Sedangkan di sini ini plus 8 kenapa? Karena O di sini adalah min 2 kali 2 ini adalah min 4. Ini kan untuk 1C. 1C itu plus 4 ya. Nah, 1C-nya ini ya. Lalu kalau 2 kalinya berarti di sini adalah plus 8. Dari sini dapat kita ketahui MN-nya dari plus 7 menjadi plus 2. Ini turun 5 MN-nya ya. Lalu C-nya ya. C-nya di sini adalah plus 6 menjadi plus 8. Ini naik 2. Nah, ini kan perubahan bilangan oksidasinya tidak sama. Kalau tidak sama berarti dikali dengan bilangan tertentu supaya sama. Oke, kita jadikan semuanya 10. Berarti yang turun 5 ini kita kalikan dengan 2, yang naik 2 kita kalikan dengan 5. Selanjutnya kita jadikan pengkali koefisien. Jadi kali 2 ini kita kalikan dengan koefisiennya MN di sini ya. Kali 2 berarti jadi 2. MN di sini 1 kali 2 menjadi 2 ya. Sedangkan ini C-nya di sini kan naik 2, pengkalinya ini adalah 5 supaya 10 penurunannya ya. Kenaikannya ya, supaya sama dengan penurunan. Berarti ini juga dikalikan dengan pengkali koefisien. 5 kali 1 sama dengan 5 ya. 5 kali 2 sama dengan 10. Oke. Cara kedua seperti itu. Langkah yang ketiga ini menyamakan jumlah muatannya ya. Muatan di sebelah kiri ini harus sama dengan muatan di sebelah kanan. Kalau suasana asam ditambah dengan H+, kalau suasana basa ditambah dengan OH- sampai muatannya sama. Nah, intinya seperti itu ya. Oke. Sebelum adanya H+, ini 2 kali minus 1, berarti ini minus 2. Minus 2 ditambah apa? Nah, kan intinya seperti itu ya. Ditambah apa? Ditambah dengan bagian sini ya. Ditambah dengan 5 kali 0. Ya, 0 ini ya. 0. Ini kita hitung dari segi muatannya. 2 kali plus 2. Ini plus 4 ya, atau 4. 10 kali 0 ya 0 ya. 0. Oke. Minus 2 ditambah apa supaya plus 4? Maka di sini pasti ini ditambah sesuatu yang positif, yaitu ditambah 6. Bukan ditambah minus 6 ya. Karena ditambah 6 ini adalah 6H+ ya. Ini di dalam suasana asam. Nah, nanti kita perbanyak contoh ini supaya mudah ya. Oke, setelah itu samakan jumlah atomnya. Ini kita kembali ke hukum kekekalan massa ya. Jumlah atom sebelah kiri sama dengan jumlah atom sebelah kanan ya. Dengan cara apa ya? Menambahkan H2O di ruas yang kebalikannya ya. Kebalikan dari ruas ini. Kalau ini ruas kiri, kebalikannya berarti di ruas kanan ya. Supaya jumlah atom O di kiri sama dengan atom O di kanan ya. Oke, langsung aja. Sebelum adanya H2O ini, kita lihat misalkan ya, O-nya di sini adalah ya, kita lihat dari segi O atau dari segi H itu sama aja ya. Misalkan kita lihat dari segi O-nya, O di sini jumlahnya adalah 8, 2 kali 4 ya. Ini 8 ditambah dengan 5 kali 4 ini adalah 20. Berarti O di sebelah kiri ini 20. O sebelah kiri 20. Berarti O di sebelah kanan ini juga harus 28 ya. Nah, ini kan harus ditambah ya. 8 tambah 20 ini adalah 28 ya. 28. 28 di sebelah kiri ini harus sama dengan 28 di sebelah kanan.
Ini 10 kali 2 ini sudah 20 ya. Nah, lalu ditambah dengan H2O sebanyak berapa? Nah, berarti H2O-nya itu sebanyak 8 ya. Nah, karena 8 kali 1. Oke, sehingga ini bisa ditulis 8 H2O. Oke, caranya seperti itu. Oke, cara super untuk menghafal ya, casual. Cara super untuk menghafal mencetarakan reaksi redox. Nah, tadi langkahnya itu kan ada beberapa langkah sampai berapa tadi? 4 langkah ya. Ini sudah sedikit, Anda bisa cari di buku yang lain yang langkahnya lebih sedikit ya. Insya Allah punya saya lebih sedikit lagi ya. Nah, ini saya punya cara untuk menghafalnya ya. Cara untuk menghafal langkah-langkah tersebut. Urutan penyetaraan reaksinya, cara menghafalkannya adalah atom bermain air. Ya. Atom bermain air, maksudnya apa Pak? Kok atom bermain air? Maksudnya ini ya. Artinya setarakan jumlah atomnya dulu. Nah ini ya, atom setarakan jumlah atomnya. Ini setarakan perubahan bilangan oksidasinya. Main, muatannya, air, H2O-nya. Ya. Nah, urutannya seperti itu ya. Urutan langkah 1 sampai 4 tadi itu urutannya adalah atom bermain air. Cara yang sama pada setengah reaksi, bedanya dijadikan 2 reaksi dulu. Ya, karena itu ini lebih lama kalau pakai cara setengah reaksi. Setelah itu disetarakan. Ya, setarakan menggunakan cara tadi ya, cara ini. Yaitu jumlah atomnya disetarakan, perubahan elektronnya. Nah, ini bedanya di sini ya. Perubahan elektronnya, singkatannya sama, atom bermain air. Di sini bisa diartikan elektron ya. Nah, perubahan elektronnya disetarakan, lalu muatannya, lalu H2O-nya. Cakep, cara kerja pasti. Oh Pak, saya nggak hafal atom bermain air misalkan. Anda boleh cara apapun ya, urutannya boleh nggak urut seperti tadi boleh. Asalkan ini ya, cara kerja pastinya. Asalkan harus memenuhi hukum kekekalan massa, syaratnya ini ya. Hukum memenuhi hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan muatan. Nah, kalau Anda sudah memenuhi ini, pakai cara apapun boleh ya. Ini saya beri cara cepat menghafal ini supaya memudahkan Anda. Oke, langsung kita bahas soal ya. Setarakan reaksi redox ya. Setarakan reaksi redox di bawah ini dengan cara setengah reaksi. Tadi kan sudah saya beritahu cara tercepatnya itu cara bilangan oksidasi. Loh Pak, kenapa ini kok pakai cara ion elektron ya? Supaya menambah pengetahuan aja. Mungkin ada soal ya, selesaikan dengan cara setengah reaksi, maka ya selesaikan dengan setengah reaksi, jangan cara bilangan oksidasi. Kalau tidak ditentukan caranya, ya Anda tentukan sendiri, boleh, berarti terserah ya. Berarti cara pertama untuk cara setengah reaksi ini bagi dulu menjadi 2 reaksi ya. Reaksi di atas ini dibagi menjadi 2 reaksi. Reaksi yang pertama adalah reaksi oksidasi. Ini urutannya terserah ya. Mau oksidasi dulu, mau reduksi dulu, terserah. Yang penting oksidasi itu melepas elektron, ya, melepas elektron. Nah, kelemahan cara bilangan, cara setengah reaksi ini sebenarnya ini masih juga menggunakan bilangan oksidasi. Dari mana kita tahu itu melepaskan elektron? Kalau kita tidak tahu bilangan oksidasinya, ya. Misalkan ini ya. Ini kan min 4 ya. Ini plus 4. Nah, ini kan bilangan oksidasi sebenarnya ya. Berarti di sini ini adalah minus 8, ini plus 7 ya. Nah, plus 7. Berarti ini dari apa namanya? Plus 4 menjadi plus 7. Nah, ini kan mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi itu kan melepas elektron. Nah, seperti itu ya. Ini yang membuat kata saya tadi ya ribet, lebih lama cara setengah reaksi. Oke, jadi dari sini dapat kita ketahui oksidasinya itu ini. MnO2 menjadi MnO4 minus. Selanjutnya kita tentukan juga setengah reaksi berikutnya ya.
Ini belum saya selesaikan, belum. Ya. Reaksi yang kedua, reaksi reduksi, tentunya reaksi yang lain. Ya. Nah, ini menangkap elektron. Ya. CrO3 menjadi Cr13. Nah, apa benar ini menangkap elektron? Nanti kita tentukan. Ya. Setelah itu dua reaksi di atas digabung jadi satu reaksi. Oke, kita coba tentukan. Ya, kita coba tentukan. Oke, misalkan Anda mau menentukan tidak pakai cara tadi ya. Tadi sudah saya tentukan urutannya adalah atom bermain air. Ini urutan untuk menghafalkan aja ya. Ternyata Anda kok tidak hafal atau lagi lupa ya. Nah, lagi lupa singkatan yang bagus ini ya. Singkatan yang bagus ini Anda harus ingat fundamentalnya tadi ya. Hukum kekekalan muatan dan hukum kekekalan massa. Oke, misalkan ya. Oke, ini Mn-nya sudah setara di sini ya. Ini 1, ini juga 1. Yang belum setara di sini kan oksigennya ya. Oksigennya di sini belum setara ya. Di sini oksigennya ini 2, di sini oksigennya 4, maka kita setarakan ya. Oke, ini bisa ditulis di sebelah kiri atau sebelah kanan, terserah ya. Nah, ini kita setarakan dengan menambah H2O ya. Menambah H2O. Oksigen di sini kan baru 2 supaya 4, berarti ini dikali 2. Oke, dari segi jumlah oksigennya sudah setara ya. Nah, jumlah oksigennya sudah setara. Lalu dari segi hidrogennya di sini jumlahnya 4. Oh, di sini belum ada, Pak. Oke, di sini ditambah hidrogen ya. Ditambah hidrogen berarti nanti ditambah berkaitan dengan H+ ya. Karena ini adalah suasananya asam ya. Suasana asam berarti ditambah H+. Oke, karena H-nya di sini ada 4, berarti ini 4H+. 4H+. Oke, dari segi jumlah atom ini sudah setara. Selanjutnya ya, dari segi muatan. Muatannya di sini kan 0, 2 kali 0, 0. Ini juga 0. Ya. Ini -1. Ya, -1 ditambah dengan 4. Ini kan minus plus 4 ya, supaya 0 berarti ini harus dikurangi 3. Nah, 3 ini ya, 3 ini Anda jumlahkan dalam bentuk ditambah dengan 3 elektron. Oke, kalau ini sudah setara muatannya 0, di sini juga 0. Oke, reaksi pertama sudah setara. Reaksi kedua pun caranya sama ya. Setarakan jumlah atomnya, Cr-nya sudah sama, oke. O-nya belum sama, oke, kita setarakan. Kalau O-nya belum sama ya, kita setarakan. Berarti di sini ditambah dengan H2O ya, ditambah dengan H2O. H2O, O-nya di sini baru 1, berarti dikali koefisiennya dikali 3. Oke. O-nya sudah setara. Oh, H-nya ini belum setara, Pak. Oke, ditambah dengan H ya. Tambah H. Di sini ditambah dengan 6H+ karena suasananya asam ya. Oke, 6H+. Selanjutnya dari segi H dan O ini sudah setara, tetapi dari segi muatannya belum setara ya. Ini 6 ditambah dengan 0 ya. Ini harus sama dengan 3 tambah 3 kali 0 ya, 0 ya. Lalu ditambah berapa supaya sama dengan supaya sama dengan ini ya. Tapi di sini kan menangkap elektron ya. Menangkap berarti di ruas kiri. Nah, bukan di sini ya. Bukan di sebelah ini ya. Menangkap elektron berarti yang ditambah itu yang sebelah sini tentunya ya. Ditambah dengan 3 elektron supaya sama-sama. Nah, ini sama-sama 3. Berarti ini nanti ditambah 3 elektron. Oke. Nah, sudah setara ini ya. Dari segi atom dan juga dari segi muatannya. Selanjutnya digabung jadi 1. Sebelum digabung jadi 1, elektronnya ini disetarakan. Di sini ada 3 elektron. Oke.
Di sebelah sini juga ada 3 elektron. Oh, sudah setara, Pak. Ya sudah, kalau sudah setara, tinggal dicoret ya. Kalau belum setara, disetarakan ya. Ini 3 elektron di kiri, 3 elektron di kanan. Coret ya, sama lagi jumlahnya. Selanjutnya tinggal ditulis ya, tinggal ditulis. Oh, belum Pak. H2O di sini ada kiri dan kanan. Oke. H2O di sini ada 2, coret ya. Di sini ada 3, berarti kurangi 2, tinggal 1. Oke, itu. Kita gabungkan reaksi pertama dan kedua, ya. Gabungkan. MnO2. Oke, ini sudah habis di reaksi yang pertama. Bagian kirinya maksudnya ya. Ditambah dengan 6H+, ditambah dengan CrO3, ini menghasilkan, di sini, oh di sini hanya maaf ya, hanya ini masih ada ya. Ini 4H+, ini 6H+, ya. Berarti 6-nya ini nanti jadi 2 ya. Oke, ini aja langsung saya ubah supaya langsung jadi reaksi yang benar ya. Ditambah dengan 2H+ ya. Oke. Menjadi MnO4- Cr3+ ditambah dengan H2O-nya tadi tinggal 1 ya. 3 dikurangi 2 menjadi 1 ya. Nah, menjadi H2O. Oke, seperti itu teman-teman. Udah ya? Oke, sekarang kita coba cara Bilog ya. Nah, pada soal yang sama kita coba cara Bilog. Nah, mana yang lebih cepat ya? Nah, ini kita nguji mana yang lebih cepat ya. Oke, cara yang Bilog tentukan Bilogsnya dulu ya. Nah, supaya mudah tentukan Bilogsnya dulu ya. Ini CR-nya ini totalnya 0 ya. Ini min 2 kali 3 ini adalah minus 6 ya. Minus 6 berarti CR di sini adalah plus 6. Oke, langsung aja ini adalah 0 juga ya, jumlahnya 0. Ini min 4 ya. Ini berarti plus 4. Plus 4. Ini plus 7. Anda sudah paham ini kenapa plus 7 ya. Oke. Ini plus 3. Nah, ini ya. Ini cara Bilogs ya, cara Bilog. Kita tentukan Bilogsnya ya. Lalu bisa juga setelah itu samakan jumlah atomnya ya, jumlah atom dan jumlah muatan ya. Kalau mau pakai cara ini dulu bisa ya. Ini dari plus 6 CR-nya ya, dari plus 6 menjadi plus 3. Ini dari plus 6 menjadi plus 3, ini minus 3 ya. Minus 3. Mengalami reduksi ya, mengalami reduksi. Lalu MN-nya ya, MN di sini dari plus 4 menjadi plus 7. Dari plus 4 menjadi plus 7, ini apa? Naik ya, naik 3. Nah, ini penurunan dan penaikannya sama sehingga kita tidak perlu menambahkan pengkali apa gitu ya supaya sama, tidak perlu. Langkah selanjutnya setelah itu ditambah dengan, karena di sini suasananya asam ya, suasananya asam, ini kita tambah dengan H+ ya. Oke, kita tambah dengan H+. Kenapa ditambah dengan H+? Karena suasananya asam. Lalu ditambahnya pada bagian mana? Kita setarakan dari segi muatannya ya. Ini muatannya kita setarakan ya. Ini muatannya 0, 0 ditambah 0 ditambah berapa ya? Sama dengan min 1 ditambah dengan
3. Min 1 ditambah 3 ini kan sama dengan plus 2. Ya. Plus 2. Ya. Plus 2. Jadi H plusnya itu ya di sebelah sini supaya sama dengan plus 2. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang membuat rumus ya, tambahkan H plus di ruas kiri, belum tentu juga ya. Nah, nanti H plusnya ditambah di mana? Intinya itu supaya muatannya sama ya. Ini ditambah dengan H plus. Sebanyak berapa H plusnya? Nah, karena ini butuh muatannya itu plus 2, berarti ditambah 2. Oke, ya. Lalu di sini kan sudah ditambah 2H plus. Oke. Di sini ditambah dengan H2O, ya. Ditambah dengan H2O supaya jumlah atomnya sama. Nah, di sini ada H plus, di sini nggak ada H plus, nggak adil, nggak sama, ya. Nah, ini ditambah dengan H2O. Oke, H2O sebanyak berapa? Ini sudah 2, ini juga 2. Oh, berarti sebanyak 1. Oke, ini sudah setara. Nah, ini cukup mudah kan? Hanya dengan menggunakan satu reaksi, ya, satu reaksi ini sudah selesai, ya. Suasana asam. Lalu bagaimana kalau suasananya basah? Ya, kalau suasananya basah, cara tercepat misalkan Anda soalnya itu suasana basah, misal ya. Soalnya suasana basah, ternyata sudah Anda selesaikan, ya. Ternyata sudah Anda selesaikan dengan cara suasana asam. Waduh, waktunya sudah mau habis nih, ya. Misalkan demikian, ya. Ya tinggal ditambah aja. Misalkan ini ya. Nah, misalkan seperti ini, ternyata suasananya basah. Soalnya ini ternyata suasananya basah, bukan suasana asam. Oke. Ya tinggal ditambah aja OH dalam keadaan berlebih, ya. OH dalam keadaan berlebih. Misal ya, ini ditambah dengan 2OH min, ya. Kalau kiri ditambah dengan 2OH minus, berarti kanan juga harus ditambah dengan 2OH minus, ya. Nah, seperti itu, ya. Kanan juga harus ditambah dengan 2OH minus. Oke, ini 2H plus ditambah dengan 2OH minus, ini menjadi 2H2O. Nah, ini bisa ditulis menjadi 2H2O. Oh, di sini ada H2O, Pak. Oke, ini tinggal dicoret, ya. Nah, coret, berarti ini tinggal 1, ya. Nah, tinggal seperti itu, ya. H2O ditambah dengan 2OH minus. Kalau mau kita tulis panjangnya, ya. Ini adalah CrO3, ya. Ini saya tulis lagi supaya Anda agak bingung. Nanti saya pakai cara biasa juga, ya. Mn, ini cara ketika Anda sudah menyelesaikan dalam suasana asam, ternyata soalnya suasana basah, ya. Oke, ini H2O kan tinggal 1, ya. Maka seperti itu menjadi MnO4 minus ditambah dengan Cr3 plus ditambah dengan 2OH minus. Oke, ya ini sudah setara dan dalam suasana basah, ya. Nah, ini buktinya, ya, ada OH minus, ini menunjukkan dalam suasana basah. Itu cara kedua, ya. Cara yang kedua, menyelesaikan ketika Anda keliru suasananya asam, ternyata soalnya itu suasananya basah. Ini sudah bisa langsung ketemu jawabannya. Atau pakai cara biasa, oke, Anda sudah tahu ini suasana basah, lalu Anda coba selesaikan, ya, diselesaikan. Oke, caranya hampir sama dengan tadi. Ini langsung aja, ya, saya tulis di logs-nya karena ini pakai cara bilangan oksidasi. Ini plus 6, ini plus 4, ini tadi plus 7, ya. Plus 7, ini adalah tadi plus 3, ya. Plus 3. Oke. Lalu dari sini kita dapat ketahui jumlah muatannya. Ini muatannya 0, ini juga 0. Ini caranya sama, ya. Ini kenaikan, ya.
penurunan ya. Ini penurunan, ini minus 3. Ini karena jumlahnya sama, ini tidak ada pengkali koefisien ya. Nah, kalau ada pengkali koefisien ini sangat berpengaruh ya. Ini plus apa namanya tadi? Plus 3. Oke. Oke. Ini muatannya harus sama dengan yang di sini. Ini muatannya minus 1 ditambah dengan apa ini? Plus 2 plus 3 ya. Plus 3. Ini kan totalnya ini plus 2. Plus 2. Supaya sama dengan ini 0 ya, supaya sama dengan 0 di ruas kiri. Nah, karena ini suasana bahasa ini ditambah OH minus ya. OH minusnya letaknya di mana? Letaknya di tempat yang itu menyebabkan dia itu muatannya sama. Ini sudah 0, ini belum 0. Oke, berarti ditambah di sini nanti OH minusnya ya. Sebanyak 2 OH minus ya. Oke, 2 OH minus ini Anda tulis di sebelah sini ya. Oke, ini 2 OH minus. Oke. Lalu di sebelah kebalikannya, karena di sebelah kanan itu ada H, sedangkan sini nggak ada, berarti ini ditambah H2O. Ditambah dengan H2O, sebanyak berapa? Ya, nah, sebanyak berapa H2O-nya? Oke, ini sebanyak 1 ya, karena di sini hanya di sini 2 ya. 2, ini juga sudah 2. Oke, ini sudah setara ya, nah, cepat ya. Nah, ini sama dengan ini ya. Nah, Anda lihat hasilnya ya. Hasilnya sama dengan ini. Oke. Oke, bisa ya teman-teman? Oke, kita coba selesaikan soal ini ya. Reaksi redoks berikut berlangsung dalam suasana asam dan belum setara. 1 mol ion MnO4- dapat mengoksidasi Fe2+ sebanyak berapa mol? Oke, maka kita tuliskan dulu reaksinya. Kita pakai cara cepat ya. Cara cepat, cara bilangan oksidasi plus 2. Ini min 1 totalnya, ini min 8, ini plus 7. Sudah tahu ya caranya ini ya, supaya jumlahnya min 1 ya. Ini plus 3, ini plus 2. Oke, seperti itu. Selanjutnya dari ini kita lihat penurunannya ya, ataupun kenaikannya dari plus 1 menjadi plus 3. Plus 1 menjadi plus 3, ini naik 1. Nah, saya tulis plus 1. Dari plus 7 menjadi plus 5. Ini turun 5. Nah, ini naik dan turunnya beda. Oke, naik dan turunnya beda. Maka kita kalikan dengan bilangan tertentu sehingga nanti naik dan turunnya sama. Oke, berarti ini kita kalikan 5. Dijadikan pengkali koefisiennya. Oke, ini berarti 5. Oke, di sebelah sini juga dikali 5. Ini sudah 5. Ya, berarti kan dikali 1, nggak usah ditulis ya, nggak usah ditulis, sama kan dikali 1. Sebenarnya dari sini saja ini sudah bisa jawab. Belum selesai nih, reaksinya ini belum setara memang ya, tapi dari segi Fe dan Mn-nya ini sudah setara, O-nya yang belum ya. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan ini misalkan ya, 1 mol ion MnO4- ini 1 mol ya, 1 mol. Yang ditanyakan adalah mol dari Fe-nya. Nah, ini. Dari sini sudah langsung bisa jawab ini ya. 1 dibagi 1 dikali 5. Berarti ini adalah 5 mol. Oke, 5 mol. Padahal belum setara, Pak. Iya, ya, belum setara. Kalau mau Anda setarakan, ya bisa, ya. Oke, coba Anda setarakan. Misalkan ini muatannya sekarang 5 kali 2 ini adalah plus 10 ya. Plus 10 dikurangi 1, ini jumlahnya ini adalah berapa? Ini plus 9 ya. Plus 9. Ini harus sama dengan yang di sini. Ini adalah 15. Ya, 5 kali 3 ditambah dengan
15 tambah 2 ini adalah 17. Oke. Ini dalam suasana asam. Suasana asam berarti kan ditambah dengan H+. H+-nya itu terletak di mana? Ya, yang kurang 9 dengan 17 kan lebih kecil 9. Berarti yang sebelah kiri ini kita tambah dengan H+. H+ sebanyak berapa supaya hasilnya 17? Ya sebanyak 8. Oke. Berarti nanti ini adalah ditambah dengan, oke, misalkan itu nggak cukup, kita taruh di sebelah sini ya. Ini ditambah dengan 8H+. 8H+. Lalu di sebelah kanannya, nah ini belum ada H-nya, berarti ditambah dengan H2O di sebelah sini. Ya, H2O. H2O sebanyak berapa? Hanya di sini 8 di ruas kiri, berarti dikali dengan 4. Ya. Nanti otomatis sama ya. Ini hanya 8, ini 8. O-nya ini 4, di sini juga 4. Oke, betul ya. Jawabannya E. Jadi nggak sampai selesai penyetaraan reaksinya sampai sini ini sudah bisa jawab ini tadi ya. Nah, kalau pilihan ini bisa menghemat waktu. Oke, yang keenam ini adalah membedakan elektrokimia, sel volta dan elektrolisis.